Di sebuah hutan hijau yang sangat luas dan subur, hiduplah seekor rusa muda bernama Ranu. Ranu dikenal sebagai rusa dengan tubuh paling tegap dan tanduk paling indah di antara semua hewan di hutan itu. Tanduknya bercabang sempurna, selalu mengilap indah saat terkena sinar matahari pagi. Keanggunannya sering membuat hewan lain terpesona saat melihatnya berjalan di antara pepohonan pinus dan padang rumput yang luas. Namun, di balik keindahan dan kekuatannya, Ranu bukanlah rusa yang suka memamerkan diri. Ia selalu berjalan dengan langkah yang tenang, menyapa siapapun yang ia temui, dan tidak pernah merasa lebih tinggi dari hewan lain. Bagi Ranu, setiap makhluk di hutan memiliki kelebihannya masing-masing dan pantas untuk dihargai. Setiap pagi, Ranu bangun lebih awal dari hewan lainnya. Ia akan berjalan menuju sungai kecil yang mengalir jernih di tengah hutan untuk minum dan membersihkan diri. Di sana, ia sering bertemu dengan Kiko, si kelinci kecil yang selalu ceria. "Selamat pagi, Kak Rano," sapa Kiko dengan senyum lebarnya. "Selamat pagi juga, Kiko. Apakah kamu sudah sarapan?" jawab Ranu dengan lembut. Kiko mengangguk dengan semangat. Ia sangat menyukai Ranu, karena Ranu tidak pernah menganggapnya kecil atau lemah. Ranu selalu sabar mendengarkan cerita-cerita Kiko, meskipun hanya tentang wortel terenak atau permainan sederhana yang baru ia temukan. Tak jauh dari sungai, tinggallah seekor burung pipit bernama Lila yang sering bernyanyi merdu di atas dahan pohon. Setiap kali Ranu lewat, Lila akan berkicau dengan lebih bersemangat. "Nyanyianmu indah sekali hari ini, Lila," kata Ranu suatu pagi. Lila tersipu senang mendengar pujian itu. Pujian itu membuatnya semakin percaya diri. Bukan karena Ranu adalah rusa yang hebat, tetapi karena Ranu mengatakannya dengan tulus dan penuh penghargaan. Di hutan yang sama, hidup pula seekor rusa lain bernama Bara. Sama seperti Ranu, Bara juga memiliki tanduk yang besar dan tubuh yang kuat. Namun, berbeda dengan Ranu, Bara sangat bangga pada dirinya sendiri. Ia sering sekali membanggakan kekuatannya dan meremehkan hewan-hewan lain. "Lihat tandukku, tak ada yang lebih gagah dariku di hutan ini," seru Bara suatu hari di depan kerumunan hewan. Mendengar itu, hewan-hewan lain hanya saling pandang dan memilih untuk menjauh. Mereka merasa tidak nyaman dengan sikap Bara yang sombong. Bara sering merasa kesal pada Ranu. Baginya, Ranu seharusnya bangga dan menunjukkan kehebatannya, bukan malah bersikap rendah hati. "Mengapa kau selalu merendahkan dirimu, Ranu? Kita ini rusa paling kuat di hutan," kata Bara dengan nada meremehkan saat bertemu Ranu. Ranu hanya tersenyum tenang. "Aku tidak merendahkan diriku, Bara. Aku hanya ingin kita semua hidup rukun dan saling menghormati." Mendengar jawaban itu, Bara mendengus kesal, lalu pergi begitu saja. Suatu hari, musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Sungai kecil tempat para hewan minum mulai mengering. Daun-daun hijau mulai berguguran, dan makanan menjadi semakin sulit untuk ditemukan. Semua hewan di hutan mulai merasa gelisah. Banyak yang mulai berebut sisa makanan dan air. Melihat keadaan itu, Ranu merasa sangat sedih. Ia tahu, sebagai rusa yang kuat, ia bisa dengan mudah berjalan jauh untuk mencari sumber air baru. Namun, ia juga sadar bahwa tidak semua hewan bisa melakukan hal yang sama, terutama hewan-hewan yang kecil atau sudah tua. Maka, suatu pagi, Ranu mengumpulkan beberapa hewan kecil untuk ikut bersamanya mencari air. "Apakah kami tidak akan merepotkanmu, Ranu?" tanya Taro, seekor kura-kura tua, dengan suara yang pelan. "Tidak sama sekali, Taro," jawab Ranu dengan ramah. "Kita akan berjalan bersama-sama." Perjalanan itu tidaklah mudah. Matahari bersinar sangat terik, tanah terasa kering dan retak, dan setiap langkah terasa berat. Namun, Ranu berjalan dengan pelan agar semua hewan bisa mengikutinya. Ia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Di tengah perjalanan, mereka akhirnya menemukan jejak air di balik sebuah bukit kecil. Di sana, ada sebuah mata air tersembunyi yang masih mengalir dengan jernih. Semua hewan bersorak gembira. "Terima kasih banyak, Ranu," ucap mereka serempak dengan mata yang berbinar-binar. Ranu hanya tersenyum dan berkata, "Kita menemukannya bersama." Sementara itu, Bara berjalan sendirian. Ia merasa tidak perlu membantu siapapun
dan yakin bisa menemukan air seorang diri. Namun, karena kesombongannya, ia berjalan dengan terburu-buru dan tidak berhati-hati. Saat ia mencoba melompati sebuah celah batu yang lebar, kakinya terperosok dan ia terjatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Bara berusaha untuk bangkit, tetapi kakinya ternyata terkilir dan terasa sangat sakit. Ia berteriak meminta tolong, namun suaranya hanya bergema di hutan yang sepi. Tak lama kemudian, Ranu dan rombongan hewan lain kebetulan lewat di dekat situ. Mereka mendengar suara rintihan yang samar. Itu suara Bara, kata Ranu, mengenali suara itu. Tanpa ragu sedikit pun, Ranu segera mendekati sumber suara dan melihat Bara terjebak di dalam lubang. Aku tidak bisa keluar, kata Bara dengan suara gemetar, menahan sakit dan malu. Ranu tidak mengejek atau menyalahkannya. Ia langsung meminta bantuan hewan-hewan lain. Burung lila terbang memanggil hewan-hewan di sekitar. Para monyet membawa sulur tanaman yang panjang dan kuat, dan seekor gajah kecil membantu menarik Bara keluar dari lubang dengan hati-hati. Setelah berhasil diselamatkan, Bara menunduk malu. Ia menatap Ranu dengan mata yang berkaca-kaca. Mengapa kau menolongku? Padahal aku sering sekali meremehkanmu, katanya dengan suara pelan. Ranu tersenyum hangat padanya. Karena kita semua adalah bagian dari hutan ini, Bara, kita saling membutuhkan satu sama lain. Sejak hari itu, Bara berubah total. Ia mulai belajar dari Ranu tentang arti kerendahan hati. Ia tidak lagi memamerkan kekuatannya, melainkan menggunakannya untuk membantu hewan lain yang membutuhkan. Hutan pun kembali dipenuhi dengan kehangatan dan kedamaian. Semua hewan hidup rukun, saling berbagi, dan menghormati satu sama lain. Ranu tetap menjadi rusa yang sederhana dan tidak pernah mencari pujian atas kebaikannya. Suatu senja, saat matahari tenggelam dengan cahaya keemasannya yang indah, Kiko si kelinci berkata, "Kak Ranu, kau memang rusa terhebat di hutan ini." Ranu hanya menggeleng pelan sambil tersenyum. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan." Dan sejak saat itu, kisah Ranu, si rusa, rendah hati, menjadi dongeng yang diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah tentang kekuatan sejati bukanlah tentang kehebatan yang dipamerkan, melainkan tentang kerendahan hati, kepedulian, dan cinta kepada sesama. Hutan pun selalu mengingat bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan tumbuh menjadi kedamaian yang abadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa suka dan bagikan cerita ini ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.